Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai saudara. Inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini. Untuk sementara kegiatan gereja dilaksanakan secara daring, namun bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, dapat menghubungi nomor admin gereja yang tertera di layar Anda. Doa sepakat untuk saling menguatkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 19 atau pukul 7 malam melalui Zoom. Link dapat minta ke admin gereja. Bagi jemaat yang positif COVID dan membutuhkan obat bisa menghubungi Saudari Ayu di nomor 0811 3328 884. Obat disediakan oleh 5 O'Clock Generation. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Hati yang gembira adalah obat, namun semangat yang patah dapat mengeringkan tulang. Tetap semangat, stay safe, stay healthy. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar saudara? Tentu saudara punya hal yang luar biasa selama seminggu ini. Saya menyapa saudara, mari hari ini dalam ibadah kita datang kembali dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan akan melawat setiap saudara dan saya. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, segenap kehidupan kita untuk menerima yang terbaik yang daripada yang Tuhan telah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan mengikuti perjamuan kudus di akhir ibadah nanti. Dan kita persiapkan semuanya sebelum kita akan memulai ibadah ini. Dan mari kita berdoa sebelum kita mulai dalam ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih, Kau baik, Kau luar biasa. Kau telah menyertai dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, waktu kami datang dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, kami mendengar firman-Mu, kami mengalami lawatan kasih setia-Mu, kami mengalami mujizat, kami mengalami berkat yang luar biasa. Dan kami menyambut segala berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung. Yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus. Yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Woo! Dari yang kuharapkan, putih dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu
Saudara percaya kita umat pemenang, amin. Sekali lagi kita mau katakan kita pemenangnya Tuhan. Yeah. Lebih semangat lagi untuk Tuhan kita pagi ini. Yeah. Hey, hey, hey. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Katakan lebih lagi, lebih dari pemenang, semua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Dari pemenang, mari semua katakan haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkit kita, amin. Mari semua katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Dari pemenang, semua katakan haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kau lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeah. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Mari lebih lagi katakan untuk Tuhan kita semuanya. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Yeay. Beri kemuliaan terdahsyat buat Tuhan Raja kita, Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Kesempatan pagi ini kita membuka hati kita. Haleluya.
indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita sembah Dia. Berikan hati yang menyembah, berikan hati yang memuji Tuhan Yesus. Berikan seluruh hidupmu kesempatan pagi ini untuk memberi yang terbaik. Suguhkan syukurmu, suguhkan terima kasihmu buat Tuhan. Pagi ini angkat hatimu, angkat suaramu. Cipapa sikarala barala barala, sipapa karala pasikirala barala barala, sikapa karala barala pasikarala ba, sikapara barala barala patasakala bala bala bala, sikarala barala 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 barala. Jesus, Jesus, silaba
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh beribadah pada hari ini sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi satu hal kita perlu syukuri kalau sampai hari ini kita ada semua kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan kalau sampai hari ini kami masih ada, kami dilindungi, kami dijagai Tuhan sebagai biji mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bahkan melewati masa-masa yang sukar pun Tuhan masih pertahankan kehidupan kami dipelihara, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia pertolongan-Mu, dan biarlah dalam ibadah ini kami mendengarkan firman-Mu, hati kami rindu Tuhan dijamah dengan firman-Mu, sebab hanya firman-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Tidak ada seorang pun bisa mengubah kami selain daripada firman-Mu sendiri ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ingin menyambut firman-Mu pada saat ini Tuhan, dan kami minta Roh Kudus menolong, memberikan kami pengertian. Urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, pesan-Mu buat setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, ya jemaat Tuhan baik yang di Blora, di cabang, hari ini kita sama-sama belajar akan firman Tuhan, bagaimana supaya kita terus mengalami yang namanya pertumbuhan dalam kerohanian kita. Yang namanya pertumbuhan itu perlu yang namanya diusahakan, ya bukan itu terjadi secara otomatis ketika kita menjadi seorang Kristen. Itu perlu diusahakan, diupayakan, tapi kita percaya ada kekuatan Roh Kudus, yaitu kekuatan Allah sendiri yang akan terus mendukung kita, menolong kita, mengajar kita hari lepas hari agar kehidupan kita ini terus bertumbuh sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimius anak Timius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya,
apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, Bartimeus disebut seorang yang buta. Dia seorang pengemis yang biasa duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta sedekah, untuk minta belas kasihan dari orang-orang yang lewat di sana. Saudara, Bartimeus ini mendengar informasi tentang Yesus dan apa yang dilakukan Yesus. Maka dia ini, saudaraku, menyimpan perkara itu di dalam hatinya, saudaraku, karena dia seorang yang buta. Dia berbeda mungkin dari orang-orang yang lain yang terus bisa mencari Yesus. Tapi dia mencari sebuah kesempatan, ada sebuah kerinduan, ada pengharapan bahwa Yesus satu hari nanti akan berjumpa dengan dia. Saudara, dan di situ saudaraku, dia memiliki sebuah pengharapan ini bahwa ketika nanti dia berjumpa dengan Yesus, inilah satu saat di mana dia akan mengubah nasibnya, dia mengubah keadaannya, mengubah kehidupannya menjadi sebuah kehidupan yang baru. Dia ingin mengakhiri semua penderitaannya sebagai seorang pengemis yang buta ini. Oleh sebab itu harapannya untuk berjumpa dengan Yesus satu hari menjadi sebuah kenyataan. Ketika dikatakan Yesus lewat di situ dan dia mendengar bahwa yang lewat di depannya itu adalah Yesus, maka dikatakan Bartimeus ini dia segera berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Bartimeus ini dia berseru, ada orang menegur supaya dia diam. Tetapi apa yang dilakukan Bartimeus? Dia berseru semakin kuat lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi? Yesus memanggil Bartimeus. Seruan daripada Bartimeus ternyata, saudaraku, ini menarik perhatian Yesus. Dan Yesus menghentikan langkahnya. Dan dia memanggil Bartimeus ini. Saudaraku, dalam kita mengiring Tuhan, kita mungkin tidak seperti Bartimeus, dia buta matanya. Tapi saudaraku, sekalipun dia buta, tapi dia ini tidak buta mata rohnya. Kita mengiring Tuhan, terkadang kita ini menghadapi yang namanya hambatan, rintangan. Ketika kita memiliki sebuah kerinduan untuk kita bertumbuh, untuk kita mengalami yang namanya perubahan dalam kehidupan kita ini. Kita menghadapi yang namanya tantangan, menghadapi yang namanya ujian. Tapi apakah kita berhenti atau justru kita menjadi semakin bersemangat, semakin bergairah. Tantangan justru membuat kita menjadi semakin kuat untuk mencari Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Bartimeus. Dan ternyata apa yang dilakukan Bartimeus ini tidak pernah sia-sia. Seruan imannya kepada Yesus ini menghentikan langkah Yesus dan Yesus memanggil Bartimeus. Dan apa yang dilakukan Bartimeus ketika dia dipanggil oleh Yesus? Ini yang menarik perhatian kita dan perlu kita belajar. Dikatakan Bartimeus ini menanggalkan jubahnya. Lalu dia bangkit dan dia datang kepada Yesus. Pelajaran bagaimana tentang Bartimeus ini menanggalkan jubahnya. Karena jubah ini diberikan orang, saudaraku, sebagai sebuah identitasnya sebagai seorang pengemis. Yang memiliki jubah yang berbeda, ada jubah pengemis yang khusus, saudara ya. Dikenakan oleh Bartimeus ini. Dia tahu, dia mengharapkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Dia harus menanggalkan yang lama. Dia tidak bisa mengharapkan ya Tuhan yang melepaskan jubahnya dan mengenakan nanti Tuhan menolong dia mengenakan jubah yang baru. Enggak, tapi Bartimeus sendiri harus memiliki sebuah usaha, yaitu usaha menanggalkan jubahnya yang lama untuk dia menerima yang baru dan mengenakannya baginya. Oleh sebab itu
Bartimius menanggalkan jubahnya. Jubah yang lama ini bicara tentang jubah yang kotor. Ya, karena dikatakan Bartimius ini disebut anak Timeus. Ini ada satu pesan yang tersendiri, saudaraku, kata Timeus. Timeus yang artinya ini kotor, cemar, najis, haram, saudara ya. Ini semua yang terjadi gitu ya dalam kehidupan Bartimius ini. Ya, nah Bartimius ini tahu dia nggak mungkin dia ini bisa menerima jubah yang baru yang diberikan oleh Tuhan ini, suatu jubah yang kudus, jubah yang indah, jubah yang baik itu. Ya, dia harus melepaskan jubah kotornya, dia harus melepaskan jubah najisnya, jubah haramnya ini, jubah dosanya ini, harus dia lepaskan, saudara. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak hal yang perlu kita tanggalkan dalam kehidupan kita ini. Tanpa kita sadari, mungkin kita menjadi orang Kristen. Ya, kita kepengen hidup kita ini ngalami perubahan. Kita kepengen hidup kita ini mau berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita tanpa kita ini menanggalkan manusia lama kita, yaitu dosa-dosa, ikatan-ikatan masih hidup di dalam dosa. Ada orang berkata susah untuk lepaskan ikatan dengan dosa. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau itu dengan usaha kita sendiri kita tidak mampu. Tetapi bukankah Tuhan itu selalu peduli. Dan Tuhan itu akan memberikan kepada kita setelah kita lepaskan. Kita harus kenakan jubah yang baru yang dari Tuhan. Kita tidak bisa lepaskan tanpa kita tidak mengenakan jubah lagi. Tapi kita akan mengenakan jubah yang baru dari Tuhan itu. Saudara, mari kita belajar di sini bahwa kehidupan manusia lama kita, semua ikatan-ikatan, kebiasaan, bahkan kenikmatan dosa ini harus kita lepaskan. Kita harus benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu kudus adanya. Kita mau cari, saudaraku, perkenanan Tuhan. Kita mau cari, saudaraku, anugerah yang lebih baik daripada Tuhan. Saudara, tanpa kita mau menanggalkan manusia lama kita, dosa-dosa kita, bahkan saudaraku hidup lama kita, pergaulan kita masih dengan kuasa kegelapan, sudah ke gereja ya berdoa ya pergi dukun, ya berdoa ya masih cari orang pinter, bahkan masih nyimpen saudaraku barang-barang yang diberikan oleh dukun-dukun, itu raja, itu keris, atau itu cincin, atau apa yang itu dimasuki oleh kuasa-kuasa kegelapan, masih menyimpan barang-barang yang haram di hadapan Tuhan, masih menyimpan barang-barang yang najis, yang kotor di hadapan Tuhan. Saudaraku, itu harus kita musnahkan, itu harus kita buang. Jangan pernah sayangkan hal-hal yang seperti itu, dan jangan pernah dianggap itu sesuatu yang sepele. Lalu kita berkata akan enggak apa-apa, yang penting barangnya enggak disembah-sembah lagi, kan enggak apa-apa. Saudaraku, kita berkata itu sayang, karena apa? Karena bentuknya bagus, iya kan sayang kalau dibuang. Sayang, ini ada nilainya loh, bernilai ini berharga, masih bisa dijual. Saudaraku, kalau Tuhan bilang musnahkan, kita harus musnahkan, jangan pernah kita sayangkan. Nah, itu siasat iblis seringkali membuat kita sayangkan barang-barang itu. Ini kan barang peninggalan, itu barang penyembahan berhala, masih kita simpan, saudaraku. Itu barang-barang yang kita benar-benar sebenarnya tahu bahwa itu asal usulnya dari mana, saudaraku. Yang harus kita buang dari kehidupan kita untuk kita menerima anugerah yang lebih baik yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, mari kita mau menanggalkan jubah lama kita, jubah najis kotor, hidup dalam kecemaran ini. Yesaya 59 ayat yang kedua berkata demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Jadi saudaraku, kita harus menanggalkan itu, harus membuang manusia lama, manusia dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk menerima yang baru yang datang dari Tuhan. Yang kedua,
Jubah yang ditanggalkan Bartimius ini bicara tentang jubah luka masa lalu kita. Ada banyak orang masih terus menyimpan ya hidup di masa lalu, saudaraku. Kita seringkali saudaraku sulit untuk melupakan ya peristiwa-peristiwa yang mengecewakan, yang melukai. Memang saudaraku, kita bisa saja teringat peristiwa yang pernah terjadi di kehidupan kita, yang sempat melukai kita, menghancurkan kehidupan kita. Tetapi saudaraku, mari kita mau percaya kepada Tuhan. Ya, bahwa itu enggak perlu untuk kita simpan di dalam hati, tetapi kita harus justru semua akibat-akibat peristiwa masa lalu yang menimbulkan luka-luka dalam hati, menimbulkan kepahitan, menimbulkan sakit hati yang terus mengakar dalam kehidupan kita, membuat kita pahit hidupnya, membuat kita hidup di dalam trauma-trauma masa lalu. Saudaraku dikasih Tuhan, itu harus kita lepaskan. Ini membuat kita hidup sengsara, Bapak Ibu Saudara. Ini yang membuat kita tidak pernah bisa menerima pewahyuan yang baru. Kita tidak pernah bisa menerima satu anugerah yang baru yang Tuhan telah siapkan yang begitu luar biasa untuk masa depan kita ini. Kita perlu membuangnya, kita perlu melepaskannya. Ada banyak orang saudaraku ketika terluka, luka itu sudah masa lalu saudaraku. Memang itu sangat menghancurkan hidupnya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, bukankah kita punya Tuhan yang menyembuhkan kita? Memang saudaraku ada luka, tapi dia Tuhan sanggup membebat, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Kita tidak akan pernah hancur dengan situasi, dengan keadaan, dengan peristiwa, karena kita ini ada di tangan Tuhan. Bahkan kalau hancur pun Tuhan bisa ubah kita menjadi sesuatu yang baru, bejana yang dapat dipakai menjadi satu bejana yang mulia, yang memuliakan nama Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah mengecewakan, menyakiti hati kita, yang mungkin pernah membuat kita merasa hidup kita sengsara. Ya kita perlu saudaraku, jangan hidup dalam kemarahan terus dalam hati ini. Ketika mengingat hatinya marah, hatinya kecewa, orang itu yang menghancurkan hidupku, masa depanku. Saudaraku, orang hanya bisa mungkin saudaraku melukai kita di masa lalu atau masa sekarang saudaraku. Tetapi dia tidak akan pernah bisa menghancurkan hidup kita, karena hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, ya kita mau serahkan hati kita ini kepada Tuhan, Tuhan justru akan mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yang itu justru nanti akan bermakna menjadi berkat bagi orang lain. Tanpa pernah kita mengalami satu peristiwa-peristiwa yang buruk saudaraku dalam kehidupan kita, kita pun gak akan pernah bisa menolong orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan hidup dalam kemarahan, jangan hidup dalam kekecewaan, kepahitan, lalu pembenaran diri. Lalu kita bisa menjadi curiga, karena orang yang terluka itu mudah curiga dan pikirannya selalu curiga, enggak percaya sama orang. Ada orang karena dia sudah pernah dilukai oleh ayahnya sendiri, maka saudaraku dia enggak akan pernah percaya orang lain. Dia berkata, ayah saya sendiri saja melukai hidup saya, menghancurkan hidup saya, apalagi orang lain, mana ada orang baik. Dia selalu curiga, bahkan kepada Tuhan pun menjadi kecewa dan menjadi curiga. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita mau menyembah kepada Tuhan, sedang hati kita menjadi kecewa dan kita curiga kepada Tuhan, mana mungkin kita punya iman yang bisa bertumbuh, saudaraku dikasih Tuhan. Kita enggak akan pernah mengalami satu hal yang Tuhan telah siapkan buat kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau naik level, kita mau bertumbuh, saudaraku, ayo kita lepaskan yang lama, jubah Bartimius. Bartimius sudah terbiasa hidup dengan luka, dengan kecewa, direndahkan, dihina orang, sudah dipandang remeh orang. Dia juga merasa hidupnya, aduh betapa malang nasibnya, kenapa dia enggak seperti orang lain, kenapa dia hidup dilahirkan buta seperti itu.
begitu? Kenapa kalau orang lain, saudaraku mungkin saudaranya dipuji orang tuanya, dia nggak pernah, bahkan dia mungkin dianggap anak yang membawa beban, anak yang membawa masalah, saudaraku. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita belajar. Bartimius berkata, kalau aku berjumpa dengan Tuhan, hidupku akan berubah. Aku enggak perlu lagi hidup dalam luka-lukaku. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh, Tuhan penolong satu-satunya. Dia pasti bisa mengubah kehidupanku. Saudara, Bartimius dia melepaskan jubahnya. Dia menanggalkan jubahnya. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mau hidup dalam pengampunan, ketika kita mau hidup dalam penyerahan kita kepada Tuhan, saudaraku betapa bahagianya kita. Ada orang yang merasakan bertahun-tahun saudaraku hidup di dalam luka, tetapi ketika dia mengambil keputusan melepaskan luka, melepaskan pengampunan, melepaskan kemarahan itu, saudaraku dikasih Tuhan, dia merasakan perubahan yang begitu luar biasa. Dia berkata begini, kenapa ya ndak dari dulu-dulu aku melepaskan pengampunan, hidupku sengsara, hidupku pahit rasanya, hidupku gak pernah ada sukacita. Tetapi setelah melepaskan pengampunan, melepaskan semua masa lalu, melepaskan semua yang tidak berguna di hidupnya, ini menjadi racun dalam kehidupannya, dia lepaskan. Oh, dia rasakan manisnya hidup dengan Tuhan. Oh, dia rasakan damai sejahtera yang begitu luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita mau berubah. Tanggalkan jubah kita yang lama. Tanggalkan semua luka, kecewa, kemarahan yang ada di dalam kehidupan kita ini dengan melepaskan pengampunan kepada orang lain. Bahkan firman Tuhan berkata, berkatilah musuhmu. Tidak cuma sekedar lepaskan pengampunan, berkatilah musuhmu. Saudaraku, ini yang Tuhan ajarkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Yang ketiga, jubah Bartimius ini bicara tentang jubah pengemis. Ini ada sebuah mental ya, mental seorang pengemis. Dia berkata begini, Bartimius ketika dia melepaskan jubahnya, dia katakan dalam hatinya sendiri, oh aku sudah tidak mau lagi dan aku sudah tidak membutuhkan jubah pengemis ini lagi. Sebab aku siap terima jubah yang baru. Aku tidak akan lagi menjadi pengemis. Tapi hidupku akan diberkati Tuhan. Aku akan bekerja keras. Aku diberkati Tuhan. Dan aku akan menjadi berkat. Aku akan menjadi seorang yang murah hati. Seorang yang baik hati. Orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Orang yang suka menolong. Kalau memberi tidak pelit, tidak pakai ngomel-ngomel. Tapi kalau memberi dengan limpah, dengan baik, saudara. Dan inilah yang menjadi pikiran daripada Bartimius ini ya. Dia melepaskan jubah, dia melemparkan jubah itu. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mau sambut ya apa yang Tuhan sedang siapkan di hari-hari terakhir ini. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki mental seorang pemberi ya. Tuhan gak suka mental pengemis. Iya, kalau datang sama Tuhan cuma minta. Datang sama Tuhan cuma minta. Iya, Tuhan minta ini, minta itu selalu kurang. Gak tahu bersyukur. Bahkan mungkin selalu bersungut-sungut. Aduh kok sedikit. Aduh Tuhan kok gak kayak orang lain. Saya kok dapatnya cuma segini. Oh Tuhan keadaan saya kenapa begini dan begitu. Saudaraku selalu ada saja yang diomelkan ya. Selalu saja bersungut-sungut saudaraku seperti bangsa Israel itu. Tuhan mencari orang-orang yang hidupnya tahu bersyukur. Tuhan mencari orang-orang yang siap untuk menerima sebuah identitas yang baru. Yaitu seorang pemberi yang murah hati.
karena Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dengan berkelimpahan. Hari-hari ini saudaraku dikasih Tuhan, di masa-masa pandemi ini banyak orang cenderung menjadi egois, mementingkan diri sendiri. Dia hanya berpusat kepada diri sendiri, dia khawatir tentang hari esok. Kalau sekarang keadaannya aja seperti ini, makin hari akan menjadi makin sulit. Ya, oleh sebab itu perlu nabung, ya menabung, ditabung supaya jangan sampai nanti kalau ada masa sulit jadi kekurangan. Saudara malah khawatir Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu pasti kita punya Bapak yang baik, yang Bapak yang luar biasa. Saudaraku, Tuhan ingin pakai kita menjadi seorang yang murah hati, seorang yang memberi, seorang yang suka menabur bagi pekerjaan Tuhan. Seorang yang bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi orang lain. Supaya dikatakan apa? Bapa di surga dipermuliakan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan rajin berbuat baik. Firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab kamu akan menuai pada waktunya jikalau engkau tidak menjadi lemah. Dan seringkali ketika kita juga memberi kepada orang lain, kita menjadi lemah. Satu saat karena apa? Karena kita dikecewakan menghadapi realita kehidupan ini. Saudaraku, kita memberi atau kita menolong orang, oh saudara ternyata keadaannya justru mengecewakan hati saudaraku. Lalu kita kalau sudah seperti itu, kita akan betul-betul kita berhenti tidak mau memberi saudara. Dengan radikal kita sudah enggak mau memberi lagi. Udah kalau begitu aku enggak mau kasih, enggak mau beri lagi. Karena dia orang yang enggak tahu berterima kasih, memberi malah disalahgunakan. Nah saudaraku, jangan pernah kita berpikir seperti itu. Iya, tetapi kita harus memiliki mental seorang pemberi. Oh Bartimeus tahu dia enggak mau lagi, saudaraku, dia menjadi pengemis. Mungkin dia ini adalah seorang yang berbeda dengan kebanyakan orang buta, pengemis buta yang disembuhkan Tuhan. Ya, mereka buta disembuhkan tapi kembali lagi tetap menjadi seorang pengemis. Tapi Bartimeus ini dia berbeda. Saya gak mau lagi menggunakan jubah pengemis itu. Karena saya punya jubah yang baru yang datang dari Tuhan sendiri. Yaitu jubah orang yang diberkati oleh Tuhan dan selalu menjadi berkat. Menjadi seorang pemberi bagi orang lain. Dia tahu rasanya ya bagaimana kehidupan masa lalunya. Ya, hidup dalam dosa, ya, hidup dalam luka kecewa, hidup dalam kemiskinan menjadi seorang pengemis peminta-minta. Dia tahu rasanya semuanya itu saudaraku. Oleh sebab itu inilah satu tekad yang dia miliki dalam kehidupannya ini. Itu peristiwa-peristiwa yang dia alami dalam kehidupannya ini adalah menjadi sebuah pelajaran buat kita. Bagaimana kita akan berbuat untuk kita ini melayani orang lain. Bagaimana kita ini boleh menjadi alat yang boleh dipakai oleh Tuhan. Sebab itu ketika Bartimeus ini disembuhkan, Yesus mengatakan ya bahwa dia ini disembuhkan. Dikatakan Bartimeus ini dia mengikuti Yesus. Dia tidak kembali kepada tempatnya duduk di pinggir jalan dan mengemis. Tapi dia mengikut Yesus. Dia memuliakan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudaraku, kita di hari-hari seperti ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang suka memberi, yang hatinya penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan, mau peduli bagi orang lain. Di hari-hari ini banyak orang mengalami kesulitan Bapak Ibu Saudaraku. Mereka sakit, tidak ada obat. Mereka mungkin perlu ditolong. Tetapi karena orang takut, ya ini corona, ya saudaraku. Jadi enggak ada orang yang berani dekat kepadanya. Tapi ini menjadi satu tantangan. Adakah kita mau peduli gereja, ya memberikan obat untuk mereka yang sakit corona, ya
kita pun mengambil bagian bagaimana kita peduli. Ya mungkin ada tetangga yang sakit, ya berikan informasi, mintakan obat. Lalu saudaraku, apa yang perlu kita lakukan? Bagian-bagian yang perlu kita lakukan apa? Ya kita mungkin bisa mengirim makanan, kita bisa mengirim buah-buahan untuk mereka. Kita bisa tetap telepon-telepon, berikan kekuatan, support dia, ya doakan dia supaya dia cepat sembuh. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu saudaraku untuk melakukan hal seperti ini. Sehingga apa dikatakan Bapa di surga itu dipermuliakan. Karena hidup anak-anak Tuhan tidak menjadi egois. Tidak berpusat untuk melihat pada diri sendiri, tetapi dia mulai melihat keluar, dia peduli keluar, dia selalu mau ngurusin orang, saudaraku. Ngurusin orang bukan untuk kepoin, saudara ya, tapi ngurusin orang untuk apa? Menolong, untuk berbuat baik kepada mereka. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang perlu kita lakukan. Bagi Tuhan mujizat itu sangat mudah, tetapi membuat kita bertumbuh ini perlu usaha kita, Bapak Ibu ya. Usaha kita, keputusan kita dengan Tuhan. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus dan dia juga menyertai kita bersama-sama dengan kita, mengajar kita, ya, membimbing kita, melatih kita, agar kita ini terus bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga kehidupan saudara dan saya ini adalah sebuah kehidupan orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang bisa memuliakan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dikenal oleh karena ada Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Haleluya. Yang pertama, mari kita mau tanggalkan jubah kotor kita, jubah cemar, jubah haram, jubah najis, apa yang enggak berkenan di hadapan Tuhan. Ayo buang semua dari kehidupan kita. Dan yang kedua, kita mau membuang jubah Bartimius ini, jubah luka, jubah kecewa, masa lalu, ya kepahitan, kekecewaan dengan melepaskan apa? Pengampunan, melepaskan kemarahan. Kita tidak lagi menjadi orang yang mudah curiga, tapi kita orang yang optimis, percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang baik, yang positif, yang Tuhan berikan kepada setiap kita, saudaraku. Dan yang ketiga, mari kita mau mengalami yang namanya sebuah perubahan yang radikal, saudaraku. Menjadi orang Kristen, tidak seperti pengemis, saudaraku ya, yang cuma selalu meminta dan meminta. Tetapi kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku Tuhan. Pakailah aku menjadi alatmu Tuhan. Di masa-masa yang sukar seperti ini Tuhan, pakai aku jadi berkat Tuhan. Berkatilah hidupku, berkati usahaku. Apakah Tuhan tidak sanggup memberkati kita di situasi yang sulit ini? Justru Tuhan akan membukakan kunci-kunci berkat buat setiap kita. Dan saudara diberikan kuncinya untuk membuka kunci pintu-pintu berkat itu. Karena apa? Karena ketika kita memiliki sebuah keputusan kepada Tuhan, Tuhan pakai saya Tuhan untuk saya menjadi berkat. Saya percaya kok, bagi Tuhan itu mudah berkati kita. Gak usah kita minta, kita diberkati. Karena apa? Hukumnya itu tabur tuai. Kamu nabur ya kamu nuai. Ya, Tuhan melihat penabur-penabur. Tuhan melihat pemberi-pemberi. Ya, dia akan mempercayakan berkat-berkat itu kepada setiap kita yang dapat dipercayainya. Dan saya percaya hidup saudara dan saya akan mengalami anugerah yang lebih besar. Hidup saudara dan saya akan melihat terobosan-terobosan. Hidup saudara dan saya akan terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Sehingga saudara dan saya ini boleh mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kalau ada dosa, masa lalu, kekecewaan, iya luka-luka, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Bahkan kalau hidup kita masih kompromi, mari putuskan hari ini ya, saat ini juga saudara tidak akan kompromi lagi. Saudara putuskan kehidupan saudara yang lama,
putuskan semua hubungan-hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara hanya memberikan hidup saudara untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, sebelum mengikuti perjamuan kudus ini, kami minta ampun kalau Engkau mendapati dosa-dosa yang kami lakukan. Entah itu kami sadari ataupun tidak kami sadari. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Bebaskan kami dari apa yang tidak kami sadari. Dan Tuhan tolong setiap kami supaya kami dapat melepaskan semua luka, semua kecewa dengan melepaskan pengampunan kepada orang lain, melepaskan semua rasa marah yang berkecamuk selama ini dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membebat, Engkau juga yang menyembuhkan setiap luka, setiap kecewa. Berikan hati yang baru ya Tuhan, hati yang boleh dikuduskan itu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang akan tolong kami. Biar kami membuang jubah lama ini, kami mengenakan jubah yang baru. Kami tahu hidup kami ini mempercayai bahwa berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi bagian setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Karena Engkau sudah korbankan dirimu di atas kayu salib. Engkau sudah tanggung semua dosa, semua luka, semua kemiskinan kami, kegagalan kami. Semuanya sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan mari Bapak Ibu Saudara persiapkan untuk bersama-sama dalam perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti dan anggur. Kita percaya Bapak Ibu, saudara semua ya, bahwa roti ini adalah tubuh Kristus. Ya, kita sudah manunggal dengan tubuh Kristus. Semua masa lalu, semua luka kita sudah diselesaikan. Yesus di atas kayu salib dengan sempurna. Dan kita menerima kasih karunia yang datang dari Tuhan sendiri. Ya, mari kita sama-sama angkat roti ini dengan penuh percaya, dengan penuh yakin. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau yang sudah mengerjakan dengan sempurna di atas kayu salib Tuhan. Kasih-Mu begitu ajaib buat kami. Kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dengan pengorbanan-Mu ini. Itulah yang memampukan kami mengalami hidup yang berubah. Bukan dari kekuatan kami sendiri, tetapi oleh karena kekuatan kasih Tuhan sendiri lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih darah-Mu telah dicurahkan bagi kami, membebaskan kami, memulihkan kami, membayar lunas semua dosa kejahatan kami, dan segala kutuk telah dihancurkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan berikan buat kami. Biarlah darah Kristus yang mengalir manunggal dalam tubuh kami ini mengubah kehidupan kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk korban-Mu yang sempurna. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami bersyukur kepadamu. Hanya oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan.
Tuhan terima kasih kami boleh dilayakkan mengikuti perjamuan kudus-Mu ini. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kami boleh manunggal dengan tubuh dan darah Kristus. Hidup kami boleh menjadi baru seperti yang Tuhan ingini. Biar kami boleh menjadi umat yang terus bertumbuh untuk mendapatkan perkenanan di hati Tuhan sendiri. Dan saat ini Tuhan, kami sebelum menutup ibadah, kami juga ingin memberi, kami ingin menabur buat pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami taburkan ini, Tuhan ini boleh dipakai dalam pelayanan untuk gereja Tuhan. Melakukan setiap visi misi yang Tuhan sudah berikan. Kami juga memberi yaitu persepuluhan mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Kami percaya Tuhan membuka tingkap langit mencurahkan berkat hingga berkelimpahan buat setiap kami. Terima kasih, inilah umat-Mu yang siap diberkati oleh Tuhan dan siap menjadi berkat. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Hanya di dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus dan berkat kasih karunia yang telah dicurahkan buat setiap kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat melakukan perintah-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah meteraikan dengan korban-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur, biarlah segala berkat yang terbaik dikaruniakan Bapa segala terang buat setiap kita orang-orang yang mengasihi Dia. Dan biarlah perlindungan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah limpah atas hidup kita, atas keluarga kita. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang tolong kami di masa sulit. Kami akan melihat terobosan-terobosan, kami akan lihat mujizat demi mujizat. Dan kami yang sakit hari ini, orang-orang sakit atau keluarga-keluarga yang sakit, kami akan melihat kuasa Tuhan, kami melihat mujizat Tuhan. Oh Tuhan, sembuhkan semua yang sakit, pulihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, keluarga demi keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih, biarlah berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, mari kita semua terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati, mari kita berkata amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, shalom.